Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Saya Ignatius Gemilau Ragil Prasetyo dari SMA Kolese Loyola Semarang, peserta PBG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Kata Ketik Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25309-750. Pada hari ini akan mengikuti ujian kinerja dengan tema hierarki gereja Katolik dengan metode PBL. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman kelas 11G. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Dua. Seva absen 36. Sakit? Izin? Sakit. Tapi kalian sehat? Sehat. Baik, tepuk sekali jika kalian bersemangat. Tepuk sekali. Tepuk sekali. Tepuk setengah. Bagus, tepuk tangan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali dulu dengan doa. Siapa yang hari ini bersedia memimpin doa, teman-teman? Rere, silahkan maju. Pak Lau dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan pelajaran agama Katolik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya pada hari ini pelajaran dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan segala materi yang disampaikan hari ini dapat kami ingat selalu dan bisa berguna bagi hidup kami ke depannya. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Santo Ignatius, Doakanlah kami. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rere. Tepuk tangan untuk Rere. Sebelum kita mulai ke materi berikutnya, saya absen dulu kehadiran teman-teman. Absen 1 Adriel hadir. Absen 2 Amel hadir. Absen 3 Fiona hadir. 36 Seva sakit ya hari ini ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan, baik kalau kita menyanyikan lagu nasional dulu pada pagi hari ini supaya nasionalisme kita dan iman kita tetap terjaga. Akan dipimpin oleh Ruth. Ruth, silahkan maju ke depan. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, teman-teman, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Materi kita minggu lalu, kalau teman-teman masih ingat apa ya? Sifat gereja. Kurang keras? Sifat gereja. Sifat gereja. Apa yang menarik dari materi sifat gereja yang kita pelajari minggu lalu? Siapa bisa tunjuk jari? Michelle. Sifat gereja yang satu Pak, itu berarti kesatuan kesamaan tapi nggak harus seragam gitu. Oke, bisa menjawab yang menarik dari kesatuan gereja yang satu itu sebuah kesatuan, bukan keseragaman. Oke, tepuk sekali untuk Michelle. Tepuk sekali, tepuk setengah. Bagus. Ya, ada yang
bisa mengungkapkan apa lagi yang menarik dari pembelajaran kita minggu lalu? George, silakan. Sifat gereja yang apostolik. Sifat gereja yang apostolik. Apa yang menarik dari sifat gereja yang apostolik, George? Successio apostolik. Successio apostolik. Baik, tepuk sekali untuk George. Baik teman-teman, Michelle dan George sudah mewakili kita bahwa yang menarik dari materi kita minggu lalu sifat gereja yang satu, bukan keseragaman tetapi satu kesatuan. Sementara George mengatakan sifat apostolik yaitu successio apostolica. Apa itu successio apostolica? Minggu lalu sudah kita bahas. Nah, apa kaitannya materi kita dengan hierarki gereja Katolik? Hubungannya adalah dalam hierarki itu ada yang namanya pewarisan kekuasaan. Kekuasaan dari siapa ke siapa? Dari Yesus ke Santo Petrus kemudian ke Osko berikutnya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai hierarki dalam gereja Katolik. Tujuan kita mempelajari materi hierarki dalam gereja Katolik adalah yang pertama, kita akan memahami peran hierarki gereja Katolik. Jelas ya, jadi tujuannya Anda nanti harus memahami konsep hierarki dalam gereja Katolik. Tujuan kedua adalah teman-teman mengetahui konsep teologinya itu seperti apa. Jelas ya, jadi Anda nanti harus memahami hierarki gereja Katolik itu secara teologis. Dasar kitab sucinya di mana? Lalu dasar dokumen gerejanya ada di mana? Lalu yang ketiga, mensyukuri keberadaan hierarki dalam kehidupan kita. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan karena Anda lemas hari ini, ya, kita berdiri, kita nyanyi dulu. Ya, mari kita nyanyikan dengan semangat. Dia panggil nama saya, dia panggil namamu, dia panggil nama saya, dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus tahu cinta pada saya. Oh bilanglah. Kita sudah menyanyikan lagu itu ya. Setelah kita dipanggil Yesus, kita mendengarkan dan kita menanggapi. Sekarang Yesus mengajak kita untuk belajar mengenai hierarki gereja Katolik. Teman-teman boleh duduk. Setelah minggu lalu kita belajar tentang sifat gereja, hari ini kita akan belajar tentang hierarki gereja Katolik. Pertanyaan untuk kita semua adalah, apa fungsi hierarki dalam kehidupan gereja maupun kehidupan kita sebagai umat? Sebelum kita mendalami materi, mari kita lihat tayangan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dari sana kita melihat bagaimana figur pemimpin gereja Katolik itu memberikan teladan bagi seluruh masyarakat internasional. Paus Fransiskus dan Paus sendiri memang memiliki dua identitas sebagai otoritas tertinggi, sebagai Paus dari umat Katolik sedunia, dari bukan cuma umat Katolik Vatikan, gitu ya, dan juga kepala negara dari Tahta Suci Vatikan. Nah, disinilah kita, pejabat kita, mungkin bisa meniru kesadaran dia, karena sebagai pemimpin publik, ya, beliau betul-betul mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kesederhanaan yang luar biasa. Setelah kita menyaksikan reportase kunjungan Paus di Indonesia dan melihat keteladanan Paus sebagai bagian hierarki gereja Katolik, mari kita bahas apa itu hierarki. Teman-teman, hierarki itu dari bahasa Yunani. Dari asal katanya hieros. Artinya pemerintahan yang kudus. Sekarang Pak Lo tanya, hierarki kalau dalam gereja Katolik itu seperti apa ya? Siapa bisa tunjuk jari? Ya, Kayla, yang keras ya. Hierarki itu kalau dalam gereja Katolik seperti urutan suksesinya. Jadi urutan jabatan dalam pengembangan gereja. Jadi setiap
tugasnya itu tuh ada wewenang masing-masing untuk ngaturnya. Baik, tepuk sekali untuk Kayla. Ya, yang dikatakan Kayla betul. Jadi hierarki itu urutan, bisa, jelas ya. Tingkatan bisa. Tetapi sebelum kita masuk ke materi kita lebih lanjut, mari kita baca kitab suci bersama-sama. Kitab suci ini merupakan salah satu kitab dasar teologis dari hierarki Gereja Katolik. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Baik teman-teman, setelah kita membaca kitab suci pada pagi hari ini mengenai dasar teologi dari hierarki Gereja Katolik, Pak Long membagikan LKPD. Dalam LKPD itu sudah ada catatan ringkas mengenai hierarki Gereja Katolik. Tugas teman-teman adalah memperdalam catatan dan kitab suci dari hierarki Gereja Katolik. Di sana ada pembagian tugas. Yang pertama, diskusi kelompok. Jadi setelah ini teman-teman akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian dalam diskusi kelompok, materi silakan dipelajari bersama. Lalu yang kedua, silakan teman-teman memperdalam teks kitab suci dan dokumen gereja mengenai hierarki dalam Gereja Katolik. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Dan yang keempat, nanti akan ada tanya jawab. Sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi ada pertanyaan? Kurang semangat ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tepuk sekali. Teman-teman boleh mulai berdiskusi. Teman-teman, LKPD bisa teman-teman unggah di link yang sudah Pak Lo kirimkan di Google Classroom. Jadi silakan teman-teman bisa mengerjakan lewat link atau lewat kertas LKPD yang Pak Lo bagikan pada ketua kelompok. Jelas ya, Anda bisa menuliskan di sini yang dibagikan oleh ketua kelompok atau di link itu silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan, silahkan tanyakan langsung kepada Pak Lam. Bisa? Bisa, Pak. Ada kesulitan? Belum ketemu. Ya, belum ketemu. Oke. Yang Yesus masih sampai di terus di situ kan harus kasih katanya yang Tahu susunan hierarki sudah tahu? Apa susunan hierarki? Uskup, Uskup dengan paus sama atau tidak? Bedanya apa? Paus itu pemimpin paling tinggi, tapi pada dasarnya
Bedanya adalah Paus itu uskup Roma. Jelas ya. Uskup Roma itu punya keistimewaan apa? Dia memimpin gereja seluruh dunia. Jelas ya. Jadi pada intinya sama. Hanya keistimewaannya uskup Roma adalah dia seorang paus dan pemimpin gereja seluruh dunia. Jelas? Sekarang lanjutkan tugasnya sama-sama. Apakah menemukan kesulitan? Belum ada. Bisa ya? Dia lagi ngerjain yang apa? Aku lagi kerjain yang nomor 3 sebagai satu. Nomor 3. Oh, nomor 4. Yang apa? Yang itu kemanya loh. Apa Ciri kepemimpinan hierarki itu ya. Nah, kalau kalian menuliskan di sini ada ciri birokratis juga. Kenapa menyebutkan itu? Kenapa? Alasannya kenapa kok ada unsur birokratis? Kamu mana habis baca tuh? Ya. Sudah ketemu? Setelah kita bekerja dalam kelompok, saatnya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok. Untuk kelompok pertama, drama kitab suci, kami persilahkan maju ke depan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Lihatlah, siapa anak manusia itu? Ada yang mengatakan dia itu Yeremia. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah Elia. Lalu apa katamu? Siapakah aku ini? Engkaulah Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab yang mengatakan itu bukanlah manusia, melupakan Bapakku di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan bisa menyingkirkan. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Setelah kita menyaksikan visualisasi drama dari kelompok Jos dan kawan-kawan, sekarang kita akan melihat dari struktur drama tersebut, kita bisa melihat bahwa Yesus itu mewariskan hierarki kepemimpinan dalam gereja. Seperti apa warisan hierarki kepemimpinan gereja itu yang sampai hari ini kita ikuti. Kelompok berikutnya yang akan menjelaskan kelompoknya Clara dan Joyce. Silakan perwakilan kelompok Clara dan Joyce untuk menjelaskan. Oke, baik teman-teman, setelah kita melihat tadi drama dari teman-teman kita, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hierarki gereja Katolik atau klerus. Klerus itu adalah kaum yang tertabis. Nah, next. Oke, jadi untuk tingkatannya ada 3 tingkatan dalam hierarki gereja Katolik, yaitu uskup, imam, dan diakon. Pertama, tingkatan paling tinggi adalah uskup atau pengganti para rasul. Yang kita kenal atau Paus Leo sekarang itu juga disebut sebagai uskup Roma. Nah, selanjutnya ada imam. Nah, jadi imam ini merupakan tingkatan yang kedua, di mana ia tuh merupakan membantu dari tugas para uskup. Misal kalau kita gereja, misa, itu kita selalu dibantu oleh romo, imam. Nah, selanjutnya ada tingkatan yang ketiga, yaitu ada diakon. Nah, jadi diakon ini merupakan tabisan rendah. Jadi, ia bertugas untuk membantu imam dalam pelayanan sakramentalis dalam gereja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Clara dan Joyce mengenai struktur hierarki dalam gereja Katolik, khususnya struktur klerus, berikutnya kita akan melihat bagaimana para klerus ini ternyata sudah ditetapkan sejak awal dalam kitab suci. Mari silakan Juana dengan Rere menjelaskan konsep atau dasar teologis dari kepemimpinan hierarki dalam gereja Katolik. Oke, baik teman-teman, jadi kita bakal baca dasar kitab sucinya. Ada 4 ayat yang berasal dari Markus 10 ayat 42 sampai 45.
Ayo kita baca bareng-bareng dari ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, inti dari 4 ayat ini itu kita sebagai manusia, kita tuh diajak untuk mau melayani sesama seperti Tuhan Yesus juga mau melayani kita. Terus lanjutannya ada dasar dokumen gereja. Jadi yang pertama itu ada dari Lumen Gentium 28 dan juga ada dari Lumen Gentium 20. Mungkin kita bisa baca bareng-bareng yuk yang dari yang pertama. Oleh karena itu, pelayanan gereja ini yang dititipkan oleh Tuhan dilaksanakan dalam berbagai tingkatan oleh mereka yang sejak semula disebut sebagai uskup, imam, dan diakon. Nah, ini tuh seperti yang udah dijelaskan tadi oleh kelompoknya Clara, kalau memang pelayanan di gereja Katolik itu memang dibagi 3, yaitu yang tertinggi uskup, lalu ada imam, baru diakon. Nah, itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Joyce dan Clara. Nah, uskup itu juga bisa disebut sebagai penerusnya Santo Petrus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan Alexa. Nama aku Alexa, nomor presensi 13. Jadi aku mau tanya, harusnya kan gereja Katolik itu melayani, tapi kenapa untuk abad pertengahan itu malah bersifat birokratis dan politis? Kayak contohnya itu menjual surat pengakuan dosa. Baik, terima kasih Alexa atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, ini pertanyaannya Alexa sangat kritis ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin berpendapat soal pertanyaan Alexa. Oke, Dion, silakan. Perkenalkan, saya Dion dari kelas 11G, nomor presensi 27. Ya, memang betul. Terutama di saat pemerintahan Kaisar Konstantin, memang ada birokrasi atau wewenang yang diberikan kepada uskup untuk bisa menjalankan tugasnya. Tapi, pada saat yang bersamaan juga dan bahkan sampai saat ini, sudah banyak orang-orang Katolik yang bersedia melayani kepada Kristus. Seperti halnya hamba melayani tuannya, mereka itu bekerja dengan sepenuh hati, memenuhi job desk yang sudah mereka apply, dan mereka itu bekerja tanpa pamrih. Jadi di sini memang ada kinerja dari orang-orang yang memang punya bagian, dan mereka itu sifatnya itu sukarela. Bukan seperti yang Alexa bilang ada birokrasi-birokrasi. Birokrasi-birokrasi hanya ada pada era-era terdahulu, dan sifatnya itu sangat minim apabila kita bandingkan dengan hamba-hamba Katolik yang telah bekerja sepenuh hati dalam memberikan pelayanan kepada Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dion atas jawaban yang diberikan. Memang benar sekali jawaban dari Dion ini bahwa kepemimpinan itu membutuhkan otoritas, di sisi lain juga membutuhkan adanya pelayanan. Ayo kita apresiasi sekali lagi untuk Dion atas jawaban yang telah diberikan. Teman-teman, setelah kita mempelajari hierarki dalam gereja Katolik, sekarang pertanyaan untuk Pak Lo sederhana. Apa yang teman-teman dapatkan dari materi hierarki gereja Katolik? Hendrika, silakan. Jadi Pak Lau dan teman-teman, dari pelajaran hari ini saya mendapatkan bahwa dalam gereja Katolik sebenarnya kepemimpinan adalah sebuah pelayanan. Oke, terima kasih. Tepuk sekali untuk Hendrika. Berikutnya ada yang mau memberikan link. Ya. Jadi Pak Lau dan teman-teman, yang saya dapatkan hari ini itu adalah bahwa kepemimpinan di Katolik sendiri itu ditetapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk link. Nah, setelah kita memahami materi hierarki, mari kita renungkan sebentar. Teman-teman merenung sebentar. Apa yang bisa Anda pelajari dari kitab suci pada pagi hari ini? Nah, setelah kita memahami materi hierarki, sekarang
siapa yang akan sharing, bersedia sharing penerapan bagaimana kepemimpinan yang melayani ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya selaku ketua kelas sudah menerapkan salah satu contoh pelayanan di dalam lingkup saya sendiri. Karena sebagai ketua kelas, saya sama sekali tidak mendapatkan bayaran dari segi material seperti uang. Namun di sini, saya yang memiliki kapabilitas dalam hal memanage orang lain. Saya rasa saya dapat melayani teman-teman di dalam kelas ini supaya dapat menjalankan segala sesuatu dengan lebih baik, dapat melancarkan segala aktivitas yang dilakukan. Bentuk pelayanan saya terhadap sesama yang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Ya. Teman-teman, dia sudah memberikan testimoni, sharing tentang bagaimana dia sebagai ketua kelas memberikan pelayanan kepada teman-temannya. Berikutnya, siapa yang akan memberikan testimoni lagi berupa karya seni? Ada yang bersedia? Saya bersedia. Kayla, silahkan maju. Ungkapan karya seni saya yaitu puisi dengan topik kepemimpinan yang melayani. Puisi saya bertajuk Takhta yang Membungkuk. Takhta yang Membungkuk oleh Marvelin Kayla Sujudin. Di tengah gemuruh lidah yang mengaku pemimpin, ada satu sosok menunduk di bawah beban dunia. Bukan untuk kalah, melainkan agar satu tangan kecil bisa naik ke pundak, melihat cahaya yang lebih tinggi. Ia tak duduk dalam singgasana emas, melainkan di tanah basah yang diinjak ribuan kaki. Mengukur langkah rakyat dengan telapak hatinya, bukan dengan tongkat perintah, melainkan dengan nafas yang sabar menuntun arah. Sekian dari saya. Ini puisi saya mengenai kepemimpinan yang mengalami, dan dari puisi ini saya ingin mengungkapkan bahwa pemimpin haruslah orang yang meditatif, orang yang sabar, mau melayani, dan menanggung jawab dari semua apa yang sudah ia komitmen dari awal untuk mampu mengayomi seluruh rakyat. Baik, terima kasih untuk Kayla dengan puisinya sungguh menarik tentang kepemimpinan, kemudian juga tentang Dion, bagaimana kesaksian hidupnya mengenai pemimpin yang melayani. Teman-teman, setelah kita mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini, kita akan merumuskan apa yang penting dalam kegiatan pertemuan hierarki Gereja Katolik. Menurut Matius 16 ayat 19, bahwa Petrus sudah diberi kunci kerajaan surga. Artinya bahwa suksesio apostolik diberikan Yesus kepada Petrus. Kesimpulan yang kedua pada hari ini adalah pada Matius 28 ayat 20, bahwa perutusan hierarki itu diberikan Yesus dan waktunya sampai pada akhir zaman. Dan yang terakhir yang kita dapatkan, kepemimpinan dalam Gereja Katolik itu bersifat melayani. Jadi kepemimpinan yang melayani. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Injil Markus 10 ayat 42 sampai 45. Jadi sebagai pengikut Kristus, mari kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada orang-orang di sekitar kita. Karena pelayanan kita adalah kepemimpinan yang diwariskan Yesus kepada kita. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa. Rere, silahkan maju memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga pelajaran agama pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya apa yang telah diajarkan hari ini dapat meresap dalam ingatan kami, sehingga semuanya itu dapat berguna bagi kehidupan kami ke depan. Santo Ignatius, doakan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tepuk tangan.